Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roberto Carlos Lumentobing, NIM 0203214142, mahasiswa jurusan peternakan, program studi, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tingkat 1B. Seiring dengan berkembangnya zaman, sebagian besar orang lebih suka berbelanja daring atau online. Dan bahkan sudah banyak toko-toko offline yang sudah mulai mendaftarkan tokonya ke toko online. Agar semua orang bisa melihat dan berkunjung ke tokonya dan bahkan berbelanja di tokonya. Mungkin teman-teman sering bertanya, kenapa orang lebih suka berbelanja online daripada berbelanja offline? Mungkin jawabannya adalah karena berbelanja di toko online lebih mudah dan praktis, dan hemat biaya dan tenaga. Karena kalau kita belanja di toko online, kita tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Tidak seperti kalau kita belanja offline, kita harus pergi ke toko yang ingin kita pergi belanja atau ingin membeli suatu barang. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak orang yang malas keluar rumah. Dan bahkan ada yang tidak bisa keluar rumah karena adanya pembatasan sosial. Dan di toko online ini juga, kita diberi banyak pilihan produk dan diskon-diskon tertentu. Dengan bantuan pengiriman barang saat ini, kita tidak perlu pergi menjemput barang. Kita cukup di rumah dan menunggu waktu yang sudah ditentukan. Maka barang akan sampai di rumah. Adapun laman atau aplikasi toko online, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JD.id, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara berbelanja di aplikasi toko online sesuai dengan diagram mekanisme belanja online berikut. Pertama-tama kita masuk ke laman atau ke aplikasi toko online yang kita miliki, contohnya Shopee. Dan jika kita belum memiliki aplikasinya, kita bisa melakukan atau mendownload di Play Store atau aplikasi lainnya. Setelah masuk ke aplikasi, kita mulai melakukan pencarian di laman pencarian. Contohnya kita ingin membeli bola voli, kita bisa langsung mengetik di laman pencarian. Setelah melakukan pencarian, kita dapat melihat produk-produk yang disediakan oleh toko online. Dan kita bisa memilih produk yang sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Seperti kita bisa melihat spesifikasi dan harga yang ingin kita beli. Jika harga dan spesifikasi sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bisa melakukan konfirmasi order. Setelah kalian menemukan barang yang ingin kalian beli, maka kalian akan disuruh konfirmasi pembelian. Contohnya, kalian akan mengkonfirmasi ukuran dan jumlah barang yang akan dibeli. Setelah menentukan pilihan tersebut, maka kalian juga akan disuruh melengkapi alamat pengiriman yang nantinya sebagai tujuan pengiriman barang selanjutnya. Ada pilihan pembayar dan ada juga pilihan pembayaran barang, di mana kita bisa memilih cara bagaimana kita membayar produk yang kita beli. Contohnya bisa melalui ATM, melalui Alfamidi atau Indomaret, dan bahkan melalui M-Banking. Biasanya laman aplikasi online menyediakan banyak metode pembayaran dan tidak hanya yang saya sebutkan tadi. Kalian juga bisa menggunakan metode pembayaran bayar di tempat atau COD atau cash on delivery. Sehingga kita lebih merasa aman di mana kita membayar setelah barang yang kita beli sampai di tangan kita. Tahapan selanjutnya adalah buat pesanan. Setelah data lengkap, kalian akan diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran merupakan salah satu syarat transaksi jual beli. Kejadian ini bisa terjadi kalau kita melakukan
pembayaran melalui ATM atau mobil banking atau pembayaran lainnya yang memerlukan bukti pembayaran. Jika kita tadi memilih untuk pembayaran bayar di tempat atau COD, maka konfirmasi ini bisa kita lewatkan. Dan untuk pembayaran melalui ATM atau mobil banking, kita harus mengirim bukti pembayaran yang bisa kita isi di tempat yang sudah ditentukan. Dan bisa dikatakan tahap konfirmasi pembayaran merupakan tahap terakhir yang kalian lakukan saat belanja online. Karena proses selanjutnya adalah proses pengiriman barang dari seller ke pembeli. Kalian tinggal menunggu barang pesanan sampai ke alamat tujuan. Biasanya pengiriman barang bisa melalui JNE, JNT, Ninja Express, kantor pos, dan jasa pengirim lainnya yang sudah kalian pilih. Dan pada akhirnya kalian akan menerima barang sampai ke tujuan atau sampai ke tangan kalian. Begitulah mungkin penjelasan dari saya tentang langkah-langkah belanja di toko online. Sekian video ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.